Halo Sobat Perludem, ketemu lagi di Ninis Room. Nah, hari ini kita mau diskusi terkait isu yang ramai, isunya kayaknya terus berulang ya, terkait dengan kebocoran data di negara kita. Saya sama Fadli, bintang tamu kami adalah Mas Wahyudi Dafar, Direktur Esam. Selamat siang Mas, sehat ya kabarnya ya? Selamat siang Mbak Ninis, Mas Fadli, alhamdulillah sehat. Nah, Mas Yudi, ini masalah yang berulang nih Mas, Ya. Data bocor. Kalau dikaitkan dengan pemilu ya, ini kita pemilunya baru selesai, sebentar lagi pilkada. Betul. Sekarang tahapannya pemutahiran daftar pemilih. Ya. Nah, sebelum kita ngaitin nih Mas terkait kebocoran data sama data pemilih, mungkin Mas Yudi bisa cerita dulu sebetulnya gimana sih negara kita ini mengelola data ya, karena kayaknya terus berulang data bocor, data diambil gitu ya, terus dijual. Sebenarnya apa titik rawannya tuh di mana Mas? Ya, titik rawannya ini kan memang hampir di semua level ya kalau kita bicara soal kegagalan dalam perlindungan data pribadi di negara kita gitu ya. Baik di level regulasinya, baik di level teknologinya maupun di level manusianya gitu ya. Jadi seringkali kalau kita membicarakan bagaimana mengembangkan satu tata kelola data yang komprehensif, itu kan bicara soal teknologi, bicara soal people, bicara soal law and regulation gitu ya. Nah, jadi dalam konteks hukum misalnya, meskipun kita sudah mengesahkan ya Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi pada Oktober 2022 yang lalu, tetapi kan kemudian ternyata sejumlah insiden ya, dugaan kebocoran data, data breach itu tidak pernah kemudian bisa diselesaikan, bisa tuntaskan insiden-insiden tersebut secara akuntabel gitu kan. Lalu kemudian di level teknologi sepertinya dalam hal penyiapan sistem keamanan dalam pemrosesan data pribadi terutama yang dilakukan oleh institusi publik, oleh pemerintah, itu juga belum optimal. Yang lain isu soal sumber daya manusia, isu soal people ini juga problematis karena memang secara kapasitas pengetahuan maupun di level kesadaran sepertinya juga belum ada peningkatan yang cukup signifikan semenjak pengesahan Undang-Undang PDP sampai dengan hari ini. Nah, ini yang bisa kita lihat dari sejumlah insiden ya, dugaan kebocoran data pribadi dan terutama melibatkan institusi publik gitu ya, termasuk KPU sebelumnya gitu kan di 2023 Desember 2023 kita ingat, ataupun insiden sebelumnya dengan melibatkan DPT pemilu 2014 gitu kan, ataupun kemudian yang kurang lebih berkaitan itu insiden yang melibatkan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil ya, data kependudukan, itu kan tidak pernah diungkap, tidak pernah diselidiki secara tuntas dan kemudian dilaporkan kepada publik langkah-langkah apa yang sudah dilakukan gitu kan, termasuk bagaimana memastikan insiden serupa itu tidak terulang kembali gitu kan. Nah, ini yang kemudian sepertinya kita tidak pernah belajar dari setiap insiden yang terjadi gitu kan, karena memang ketika insiden terjadi memang diberikan respon gitu kan sebentar gitu kan, tetapi setelah itu dilupakan dan kemudian terjadi kembali insiden-insiden yang serupa gitu. Nah, Mas Yudi, kan ini ada beberapa lembaga pemerintah yang jadi leading sektor soal pengelolaan data kependudukan ya. Ada Kemendagri, kemudian ada Kemenkominfo, Kementerian Sosial kan juga pegang banyak data. Nah, sebetulnya dengan banyak stakeholder seperti ini, itu jadi salah satu celah juga nggak sih kebocoran berulang ini terjadi atau seperti apa? Ya betul, itu salah satu ini ya, celah ya, loop terjadinya beberapa insiden ini itu kan, karena kan memang semestinya
dengan lahirnya Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi itu kan ada sinkronisasi standar perlindungan data gitu kan antara satu kementerian dengan kementerian yang lain, karena rujukannya kan mestinya sama ke Undang-Undang PDP baik secara prinsip pemrosesan maupun standar kepatuhan dalam pemrosesan gitu kan. Tetapi kan prakteknya di Indonesia kita banyak memiliki berbagai undang-undang yang kontennya, yang materinya itu mengatur tentang pemrosesan data pribadi, terutama yang dilakukan oleh kementerian lembaga gitu kan. Nah ini yang kemudian menjadi soal. Misalnya dari studi kami di Elsam sampai dengan disahkannya undang-undang PDP, paling tidak kita memiliki tidak kurang dari 40 undang-undang yang kontennya, yang materinya, yang substansinya itu memberikan wewenang bagi kementerian lembaga, bagi pengendali data publik untuk melakukan pemrosesan data. Misalnya Kementerian Dalam Negeri, mereka punya Undang-Undang Administrasi Kependudukan ya, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 gitu kan. Dan mereka kan selalu mengatakan bahwa keseluruhan proses pengelolaan dari data kependudukan mereka mengacu pada Undang-Undang Administrasi Kependudukan gitu kan. Termasuk di situ kan dalam konteks perlindungan data pribadi kependudukan. Jadi seringkali kemudian dari statement mereka kita bisa berkesimpulan bahwa Kemendagri belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip dalam perlindungan data pribadi terkait dengan pemrosesan data kependudukan gitu kan. Pun demikian dengan kementerian-kementerian sektoral yang lain termasuk Kominfo, mereka masih punya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lalu hari ini juga masih berlaku PP 71 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik yang materinya juga mengatur bagaimana pelindungan data pribadi itu dilakukan gitu ya. Jadi kuatnya ekosektoralisme di Indonesia itu juga menciptakan kerentanan tersendiri terkait dengan resiko terjadinya penyalahgunaan data pribadi dari warga negara gitu kan. Nah, di sisi yang lain sebenarnya kalau kita melihat dari komitmennya presiden itu kan mengeluarkan peraturan presiden nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik gitu kan. Nah, di situ kan sebenarnya semangatnya mau melakukan integrasi data pemerintah dan kemudian nanti ada interoperabilitas data di antara kementerian lembaga gitu kan. Nah, ini yang kemudian menjadi pijakan ada pembagian peran di antara kementerian gitu kan. Mana kementerian yang melakukan pengumpulan dan pengelolaan data, mana kementerian yang kemudian diberikan mandat untuk menyediakan infrastruktur datanya seperti Pusat Data Nasional sebagai salah satu infrastruktur SPBE, dan mana kemudian kementerian yang diberikan tanggung jawab terkait dengan keamanan siber gitu kan. Tetapi ternyata kan desainnya dan juga operasionalisasi dari desain tersebut itu tidak terintegrasi, tidak terkoneksi dengan baik satu sama lain gitu kan. Akibatnya justru semakin membuka ruang atau celah tadi terjadinya intrusi-intrusi terkait dengan celah-celah dari satu sistem dengan sistem yang lain karena ketidaksatuan, ketidakpaduan dalam pengembangan sistemnya gitu kan. Ini kan yang terjadi hari ini sebenarnya gitu. Nah, Mas, ini kompleks kan berarti untuk mengelola data, apalagi data pribadi ya, data pribadi warga kan artinya kan cukup kompleks. Saya jadi ngeliatnya gini, Fat, ini ada kalau mau dibilang rezim data pribadinya, tapi kalau dari sisi penyelenggaraan pemilunya, data pribadi ini kan kemudian tadi dari awalnya dari datanya Dukcapil kan, Kemendagri Dukcapil, terus data itu diserahkan ke KPU. Nah, dalam konteks penyelenggaraan pemilu kan kita juga punya Bawaslu yang mengawasi proses pemuktahiran daftar pemilih ini. Nah, ini kan saling sharing data nih dari Kemendagri ke KPU. Nah, KPU yang kemarin kan mengatakan ya kami nggak bisa kasih ke Bawaslu karena data pribadi gitu loh. Ini data pribadinya warga negara. Tapi di sisi pengawasan Bawaslu-nya jadi nggak bisa ngawasin proses pemutahiran daftar pemilih. Nah, sebenarnya gimana sih Mas ketika data pribadi warga ini tadi ya banyak sekali instansi yang pegang tapi juga harus diawasi. Ada ininya nggak sih kayak kita tuh punya SOP-nya nggak sih mengelola data pribadi warga ini? Nah, jadi penggunaan data pribadi warga negara ya dalam hal ini adalah data kependudukan itu kan memang salah satu pemanfaatannya kan untuk
proses demokrasi istilahnya gitu ya, penyelenggaraan pemilu dalam hal ini. Yang itu kemudian kan menjadi dasar di dalam penyusunan daftar pemilih ya dari data kependudukan tersebut gitu. Nah, sebelum sampai kemudian penggunaan data kependudukan untuk pemutahiran untuk penyusunan daftar pemilih, yang jadi soal kan sebenarnya begini ya. Jadi ada ketidaksinkronan antara definisi data pribadi menurut Undang-Undang Adminduk dengan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi itu sendiri itu kan. Jadi kalau kita baca secara lebih seksama di dalam Undang-Undang Adminduk, Undang-Undang Administrasi Kependudukan, itu kan ada pemilahan antara data kependudukan dengan data pribadi kependudukan. Ini yang problematis. Padahal sebenarnya kesemuanya itu data pribadi gitu kan. Jadi Undang-Undang Adminduk itu kan memberikan mandat kepada negara paling tidak untuk merekam 31 item data kependudukan gitu kan. Termasuk nama, alamat, tanggal lahir, dan juga beberapa data yang masuk kualifikasi sebagai data sensitif atau spesifik. Ada sidik jari, ada retina mata, ada wajah kita, ada kemudian data terkait kesehatan dan sebagainya. Nah, di Undang-Undang Adminduk, data pribadi itu hanya didefinisikan secara sempit data-data yang masuk kualifikasi sensitif atau spesifik kalau kita baca ketentuan pasal 84 Undang-Undang Adminduk ya. Di situ kan hanya sidik jari, retina mata, lalu kemudian data-data tentang aib seseorang, data-data terkait dengan kesehatan fisik dan mental seseorang gitu kan. Semata-mata hanya itu gitu kan. Padahal sebenarnya keseluruhan data kependudukan tadi data 31 pribadi item gitu. data kependudukan itu data pribadi, itu satu hal. Nah, kemudian dalam konteks penyusunan daftar pemilih, beberapa item data kependudukan tadi itu kan ditransfer ke KPU untuk diproses dan kemudian ditetapkan sebagai daftar pemilih gitu kan. Nah, dari proses ini kan mestinya ada pemrosesan data bersama antara Kemendagri yang pertama kali menyediakan data kependudukan dengan KPU yang memanfaatkan data kependudukan untuk memutakhirkan, untuk menyusun daftar pemilih. Pertanyaannya kemudian adalah apakah ada perjanjian joint controller ya, perjanjian pengendali data bersama antara KPU dengan Kemendagri. Itu satu hal ya. Kalau kita bicara soal apakah ada kebijakan atau dasar hukum yang dijadikan sebagai acuan dalam pemrosesan data kependudukan untuk tujuan penyelenggaraan pemilu gitu kan. Jadi dalam konteks perlindungan data itu kan ada beberapa satu prinsip ya dalam pemrosesan. Yang kedua nanti kita bicara soal dasar pemrosesan. Prinsip dalam pemrosesan itu kan salah satunya adalah yang pertama itu kan prinsip lawfulness and transparency ya. Lawfulness and transparency bicara soal keabsahan dan transparansi itu ya. Keabsahan itu bicara soal dasar hukum dalam pemrosesan data itu kan. Jadi apa yang digunakan dasar hukumnya untuk memproses suatu data. Bisa kemudian konsen, persetujuan, bisa juga kewajiban hukum. Nah, dalam konteks pemilu mungkin kita bisa mengatakan bahwa oke, dasar hukumnya adalah kewajiban hukum karena memang KPU dan Kemendagri diperintahkan oleh undang-undang untuk memproses gitu kan. Lalu kemudian yang kedua kan ada prinsip yang namanya purposive limitation, tujuan yang spesifik, tujuan yang terbatas gitu kan. Tujuannya jelas untuk menyusun daftar pemilih tetap pada hanya akhirnya. itu saja gitu. Hanya itu saja. Dan kemudian untuk mencapai tujuan yang spesifik itu dibutuhkan data apa saja gitu kan. Ini yang kemudian disebutkan sebagai prinsip data minimization gitu kan. Minimalisasi data. Jadi untuk mencapai tujuan yang spesifik kira-kira dibutuhkan data apa saja. Nah, ini yang kemudian mungkin rujukannya adalah Undang-Undang Pemilu. Undang-Undang Pemilu kan menyebutkan tuh item daftar pemilih kira-kira datanya apa saja, elemennya, jenis kelamin, tempat tinggal dan seterusnya kan. Nah, itu prinsip data minimization. Nah, tujuan yang spesifik tadi untuk menyusun daftar pemilih itu kan sebenarnya tujuan bersama yang ingin dicapai oleh Kemendagri dan KPU dalam hal ini. Nah, ini yang mestinya tadi ada perjanjian pengendali data bersama antara Kemendagri dengan Bawaslu itu kan. Karena kan KPU ini kan sebenarnya tidak semata-mata sebagai prosesor dari datanya
Kemendagri, tetapi juga KPU ingin mencapai satu tujuan tertentu tadi untuk menyusun daftar pemilih tetap pada akhirnya gitu kan. Nah, ini yang kemudian mestinya aspek-aspek yang tadi saya sebutkan untuk setiap elemen prinsip pemrosesan data pribadi yang nanti akan menjadi rujukan untuk menilai sejauh mana kepatuhan dari KPU, kepatuhan dari Kemendagri terhadap Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi itu harus terefleksikan di dalam kebijakan perlindungan data pribadinya KPU mestinya itu kan, di mana kemudian kebijakan perlindungan data pribadi baik di KPU maupun di Kemendagri itu kan sebenarnya kan gambaran ataupun kemudian acuan yang bisa menjadi rujukan bagi kita untuk mengatakan bahwa KPU dan Kemendagri sudah melakukan langkah-langkah teknis dan organisasional untuk menjalankan Undang-Undang PDB. Tapi kan faktanya kalau kita cek hari ini KPU kan belum punya kebijakan perlindungan data pribadi yang spesifik yang memberikan gambaran bagaimana mereka melakukan pemrosesan data pribadi. Itu satu hal. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana dengan posisi Bawaslu itu kan. Apakah kapasitasnya juga sebagai pengendali, apakah kapasitasnya sebagai prosesor, apakah kemudian dia semata-mata hanya pihak ketiga gitu kan. Nah, dari kasus yang mengemuka sebenarnya yang melibatkan antara KPU dengan Bawaslu, ketika Bawaslu mempersoalkan kenapa kami tidak diberikan akses ya oleh KPU untuk memantau data-data yang diproses dalam konteks penyusunan DPT, KPU kan selalu beralasan tadi dikatakan Mbak Ninis, ini karena data pribadi. Sebenarnya kan mereka mengatakan itu karena Kemendagri mengatakan bahwa kami memberlakukan kewajiban data zero sharing. Jadi setelah kemudian di share oleh Kemendagri kepada KPU untuk penyusunan daftar pemilih, maka kemudian KPU dilarang untuk meng-share itu kembali ke Bawaslu, lembaga lain ya, Bawaslu dan sebagainya. Enggak, itu kebijakannya Kemendagri yang menerapkan kebijakan zero data sharing tadi gitu kan. Nah, itu yang kemudian menjadi acuan bahwa kami tidak berani bagi KPU sendiri ya men-share ke pihak lain gitu kan. Nah, tetapi kan dalam konteks penyelenggaraan pemilu itu kan ada pemangku-pemangku kepentingan yang mestinya bisa dilibatkan dalam konteks tadi bagaimana memastikan pengawasan terhadap pemrosesan data yang dilakukan oleh KPU ya, tidak semata-mata kemudian yang berkaitan dengan institusi pengawas perlindungan datanya, tetapi juga institusi pengawas yang terkait dengan penyelenggaraan pemilunya gitu kan. Nah, Bawaslu sendiri dalam kapasitas kelembagaan dia tentu adalah pengendali ya, karena kan Bawaslu kan juga mengumpulkan data pribadi, memproses dan sebagainya. Tetapi dalam konteks DPT, Bawaslu itu ya bisa juga ditempatkan sebagai tadi satu ya, dalam konteks penyelenggaraan pemilu mengacu pada Undang-Undang Pemilu, dia adalah pengawasnya. Jadi dia harus diberikan ruang untuk mengawasi bagaimana KPU melakukan pemrosesan terhadap data-data yang dimaksudkan untuk memastikan penyelenggaraan pemilu itu bisa berjalan gitu kan. Itu satu hal. Yang kedua adalah dalam hal data sharingnya, dia bisa ditempatkan sebagai pihak ketiga gitu kan, untuk kemudian dia mendapatkan akses atas data yang diproses oleh KPU gitu kan. Nah, dalam banyak kasus di berbagai negara ya, Electoral Commission ya, Komisi Pemilihan Umum itu mestinya memiliki kebijakan khusus yang terkait dengan data sharing. Sehingga jelas data yang mereka proses, data yang mereka kelola, data yang mereka kendalikan itu di-sharing ke siapa saja. Argumentasi hukumnya apa, dasar hukumnya apa gitu kan, jelas gitu kan. Nah, tetapi sekali lagi karena KPU-nya belum punya kebijakan perlindungan data, mereka juga belum punya kebijakan data sharingnya tuh seperti apa. Padahal itu sebenarnya diperbolehkan gitu kan. Apakah itu mesti di undang-undang atau cukup di peraturan cukup KPU? Di peraturan KPU. Jadi misalnya KPU Malta itu secara khusus membuat kebijakan. Jadi di dalam kebijakan perlindungan data pribadi Electoral Commission itu pasti ada satu aspek, satu elemen yang bicara soal kebijakan data sharing. Atau di Inggris misalnya, setelah berkonsultasi dengan Information Commission Office, Electoral Commission itu juga membuat kebijakan data sharing. Karena memang dalam konteks penyelenggaraan pemilu, karena dia memanfaatkan data pribadi, memang harus menerapkan prinsip-prinsip perlindungan data gitu kan. Jadi disitulah kemudian berlaku azas atau prinsip yang mengatakan bahwa dia
Sorry Mas, tiba-tiba batuk. Ya boleh dilanjutin Mas Yudi tadi soal join dan sharing data antara KPU dan Bawaslu. Iya, jadi dalam konteks penyelenggaraan pemilu, KPU itu semestinya dia bisa menerbitkan kebijakan perlindungan data ya sebagai bentuk kepatuhan terhadap Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, sekaligus adalah upaya KPU untuk memastikan implementasi dari Undang-Undang Pemilu. Nah, dalam kebijakan perlindungan data, satu hal yang penting untuk dimasukkan di situ adalah terkait dengan kebijakan data sharing ya. Di mana kemudian penyelenggaraan pemilu kan tidak hanya melibatkan KPU ya, tetapi ada institusi-institusi lain, ada pemangku kepentingan yang lain sebagai pengawas. Salah satunya adalah Bawaslu gitu kan. Nah, dalam hal ini Bawaslu itu secara institusional memang dia adalah pengendali data terkait dengan data-data yang mereka proses gitu kan. Kan ada data staf Bawaslu, ada data orang yang mengadu kepada Bawaslu, kasus-kasus yang ditangani Bawaslu, hasil pemantauan Bawaslu dan seterusnya. Nah, tetapi dia juga mestinya punya akses untuk mengoptimalkan kewenangan pengawasannya terhadap penyelenggaraan pemilu gitu kan, sehingga dia perlu akses terkait dengan data-data yang diproses oleh KPU. Salah satunya adalah data pribadi untuk penyusunan daftar pemilih gitu kan. Nah, dalam level ini Bawaslu itu bisa ditempatkan sebagai pihak ketiga gitu kan, atau third party gitu kan, yang mendapatkan akses dari data pribadi yang dikelola KPU. Nah, untuk memberikan akses itu, KPU itu tadi perlu menyusun kebijakan data sharing gitu kan ke pihak ketiga tadi, ke Bawaslu salah satunya gitu kan, karena memang Undang-Undang PDP kita memang tidak secara khusus mengatur pihak ketiga gitu kan. Beda dengan beberapa negara seperti EU General Data Protection Regulation, itu memang secara khusus di situ ada term pihak ketiga, ada istilah pihak ketiga. Di kita tidak, tetapi dalam konteks data sharing sebenarnya itu dimungkinkan bagaimana pihak ketiga mendapatkan akses sepanjang dasar hukumnya jelas bahwa ini kaitannya dengan pelaksanaan Undang-Undang Pemilu dalam hal pengawasan yang melibatkan Bawaslu, maka Bawaslu bisa mendapatkan akses data tersebut gitu kan. Nah, ini yang juga dikembangkan oleh KPU di sejumlah negara. Saya contohkan misalnya salah satunya adalah tadi KPU Malta gitu ya. Electoral Commission di Malta, dia punya kebijakan perlindungan data di mana salah satu elemennya, substansinya itu soal bicara terkait dengan data sharing, ataupun misalnya di Electoral Commission di Inggris, setelah mereka berkonsultasi dengan Information Commission Office, salah satu materi yang penting di situ dicantumkan adalah terkait dengan data sharingnya itu kan, sehingga kemudian dalam hal penyelenggaraan pemilu mereka tetap mematuhi ya Undang-Undang Pemilu, tapi dalam konteks perlindungan data pribadi mereka juga tetap patuh pada kewajiban-kewajiban yang dibebankan oleh Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Karena dalam konteks penyelenggaraan pemilu, data pribadi itu kan berlaku azas, berlaku prinsip open to public inspection with limited exemption. Jadi dia terbuka untuk inspeksi publik, tetapi ada pengecualian tertentu, khususnya yang terkait dengan data pribadi. Ini berbeda dengan konsep informasi publik sebenarnya, gitu kan. Betul. Kalau informasi publik kan semuanya terbuka, tapi ada sedikit yang dikecualikan, gitu kan. Nah, dalam konteks data pemilu itu kan sesungguhnya adalah data publik. Karena dia harus menjamin fairness dan juga akuntabilitas dari penyelenggaraan pemilu gitu kan. Tetapi dia data publik dengan konten data pribadi. Itulah kenapa kemudian prinsip open to public inspection with limited exemption itu berlaku gitu. Nah, kalau kita lihat Mas, kebocoran data ini kan berulang ya. KPU itu kan sampai disanksi DKPP itu karena kebocoran data yang tadi Mas Yudi sebut tahun 2023. Nah, termasuk juga yang baru-baru ini ribut-ribut soal kebocoran pusat data nasional itu seolah-olah disederhanakan ini karena passwordnya minimalis, gampang ditembus. Nah, apakah memang problemnya sesederhana itu atau memang ada tata kelola yang lebih besar yang menyebabkan data ini bisa ditembus, bisa dihack gitu? Ya, dua-duanya benar sebenarnya bahwa situasi tata kelola kita amburadul itu satu hal. Di sisi yang lain juga ada problem terkait dengan people-nya ya, manusianya yang mengelola itu gitu kan. Jadi
dari banyak insiden data breach ya di seluruh dunia gitu kan, 90% faktor penyebabnya itu kan human error. Bukan sistemnya, tapi manusianya gitu kan. Oke. Jadi dalam konteks tata kelola, memang tadi ya khusus dalam hal penyelenggaraan pemilu, kalau kita lihat bagaimana KPU memproses dan mengelola data pribadi, ada banyak soal di sana gitu ya, terkait dengan kepatuhan mereka pada Undang-Undang PDP gitu kan. Ataupun paling tidak sejumlah aspek terkait dengan kepatuhan mereka dalam kapasitas sebagai penyelenggara sistem elektronik mengacu pada PP 71 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, maupun dalam hal mereka sebagai bagian dari sistem pemerintahan berbasis elektronik kalau mengacu pada peraturan Presiden nomor 95 2018 gitu kan. Kan di situ ada aspek-aspek terkait dengan bagaimana keamanan yang harus dikembangkan untuk memastikan keamanan dari sistem informasinya, untuk mencapai salah satunya adalah tujuan perlindungan data, dan itu sepertinya belum diaplikasikan secara optimal gitu kan. Bagaimana sistem yang dikembangkan itu telah melalui serangkaian proses asesmen dan audit keamanan gitu kan, yang melibatkan BSSN misalnya. Karena kan sebagai turunan dari Perpres 95 2018, BSSN itu kan telah mengeluarkan peraturan BSSN nomor 4 tahun 2021 yang berisi tentang standarisasi keamanan terhadap sistem informasi yang dikembangkan oleh pemerintah gitu kan, atau institusi negara gitu. Nah, di situ ada prasyarat-prasyarat khusus yang harus dijalankan. Pertanyaannya adalah apakah sistem yang dikembangkan itu sudah memenuhi seluruh prasyarat itu atau belum? Karena kita tidak pernah mendapatkan semacam informasi gitu kan yang menyebutkan telah selesai dilakukan proses asesmen dan audit terhadap sistem yang akan digunakan oleh KPU yang melibatkan BSSN dan sebagainya gitu kan. Nah, yang ada kan justru malah pernyataan dari komisioner KPU yang mengatakan sistem kami aman gitu kan. Kan semata-mata itu. Tapi dalam konteks pengembangan suatu sistem informasi, keamanan dari suatu sistem informasi tidak bisa kan ketika kemudian semata-mata hanya pernyataan yang sifatnya sloganistik bahwa sistem kami aman, dijaga 4 level, 7 level dan sekian gitu kan. Nah, tidak cukup dengan hal itu gitu kan. Itu satu hal, dan itu memperlihatkan bagaimana sebenarnya tata kelolanya belum berjalan dengan baik. Di level yang lain, sepertinya langkah-langkah untuk peningkatan kesadaran dan kapasitas dari sumber daya manusianya juga belum dilakukan secara optimal gitu kan. Belum bisa membedakan mana yang itu perlu di-share kepada publik atau mana yang memang itu harus dijaga kerahasiaannya karena akan memunculkan resiko serangan ataupun kemudian intrusi terhadap sistem yang digunakan gitu kan. Kasus PDN kan misalnya dugaan sementaranya kan karena ada pihak yang terlibat dalam pengembangan PDN publish ya username dan password dari Pusat Data Nasional sementara gitu kan. Ya mungkin benar ya karena tadi dari jumlah insiden yang terjadi terkait dengan keamanan siber ataupun data breach, 90% faktornya adalah karena manusia, karena kecerobohan manusia, karena human error gitu kan. Nah, ini kan yang perlu diselidiki sebenarnya oleh BSSN ya, Badan Siber dan Sandi Negara, yang memang diberikan wewenang untuk menyelidiki ketika terjadi insiden-insiden keamanan siber untuk menentukan apakah memang itu terjadi karena human error atau karena faktor-faktor yang lain. Nah, sebenarnya kalau dari sistem yang bekerja ya, operasi dari sistem tidak ada anomali-anomali yang memperlihatkan bahwa ada upaya untuk masuk yang tidak wajar, itu kan bisa dikatakan atau bisa disimpulkan kemudian ya memang ada orang yang bisa masuk sewajarnya ya dengan menggunakan username dan password tanpa kemudian tadi mengupayakan untuk mengintrusi secara tidak sah gitu kan. Nah, dari situ kan bisa dikatakan bahwa bila itu benar tidak ada anomali ketika malware, ketika ransomware itu masuk, ya memang berarti ada orang yang punya akses dan dia kemudian memasukkan ransomware itu ke dalam sistem, mengintrusi itu dengan malware dengan ransomware tadi, dan kemudian berdampak yang berarti bahwa penyebabnya memang betul human error. Tapi biarkan BSSN yang membuktikan ini gitu kan, apakah memang demikian atau tidak gitu kan. Termasuk kemudian misalnya dalam kasus KPU sebelumnya, meskipun waktu itu kan KPU juga sempat meminta maaf gitu, mengakui dan meminta maaf, tapi kan tidak ada tindak lanjut dari itu kan. Sampai kemudian pemilu berlangsung di Februari 2024, ternyata tidak ada upaya-upaya yang dilakukan untuk kemudian mengatakan bahwa betul misalnya data kami bocor, itu menyangkut elemen data apa saja, dan kemudian
resikonya apa kira-kira bagi subjek datanya, bagi warga negara, dan mestinya melakukan langkah-langkah apa untuk memitigasi resiko tersebut gitu kan, sehingga kemudian warga negara juga lebih aware, lebih memahami kira-kira situasi semacam apa, resiko semacam apa yang akan mereka hadapi gitu kan. Padahal kan kalau kita kembali lagi pada undang-undang PDP kita, ada kewajiban yang mestinya dilakukan oleh pengendali data untuk memberikan notifikasi kepada subjek data terkait dengan insiden kebocoran atau kegagalan perlindungan data, dan apabila itu menyangkut layanan publik ya, maka kemudian harus diinformasikan ke semua warga negara, karena pasti ini akan mengganggu keseluruhan penyediaan layanan publik bagi warga negara, dan itu terjadi kan dengan Di bandara misalnya. insiden pusat data nasional sementara. Itu yang kemudian saya bisa mengatakan bahwa ini adalah bagian dari krisis siber nasional sebenarnya dalam kasus pusat data nasional sementara ya, karena memang itu tidak hanya berdampak pada disclosures dari sistemnya ya, problem pada sistemnya, insiden pada sistemnya, dan termasuk juga dugaan kegagalan perlindungan data, tetapi juga telah mengganggu layanan-layanan publik yang lain. Kita udah punya aturannya, tapi lagi-lagi itu tidak bisa dioperasikan dengan baik. 2023, Presiden itu mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Keamanan Siber dan Manajemen Krisis. Manajemen krisis itu adalah salah satu tata kelola yang memang disediakan untuk menghadapi krisis siber nasional. Tapi dari penanganan PDNS kemarin, kita tidak melihat bahwa tata kelola yang sudah diatur di dalam Perpres yang salah satunya mengatur manajemen krisis siber itu ternyata tidak dioperasionalisasikan dengan cukup baik gitu kan. Nah, Mas, bicara warga negara ya, jadi warga negara ini selain bisa pasrah ya, itu bisa apa? Karena misalnya gini, tadi kan penggunaan data pribadi gimana juga itu kan datanya warga. Iya. Ketika itu akan digunakan, kan tadi kepentingannya harus jelas nih. Misalnya data warga negara kepentingannya adalah untuk pemutahiran daftar pemilih. Nah, dari sisi pemerintahnya, penyelenggara pemilunya, apakah perlu kita akan pakai data warga, ya kayak semacam declare lah. Data warga akan digunakan untuk kepentingan ini. Misalnya tadi kalau mau sharing jangka waktunya berapa lama apa aja, apakah itu perlu dilakukan? Sama tadi nih setelah misalnya terjadi kebocoran data, warga ini bisa apa sih gitu? Tadi selain pasrah ya, karena udah sering gitu. Ya, pertama tentu di dalam kebijakan perlindungan data itu harus menjelaskan ya, karena kan hak subjek data itu kan mencakup salah satunya juga hak informasi, hak atas informasi. Jadi subjek data kita ya sebagai warga negara itu harus tahu data pribadi kita itu diambil dan diproses oleh siapa, oleh KPU misalnya gitu kan. Lalu kemudian mencakup elemen-elemen data apa saja, informasi itu harus ada. Dan kemudian juga di mana pemrosesannya, dan ketika misalnya terjadi insiden saya harus menghubungi siapa. Itu kan tidak jelas, dan KPU tidak menyediakan penjelasan itu untuk memenuhi hak subjek data terkait dengan hak atas informasi. Bahkan lebih dari itu, kalau kita baca undang-undang PDP, kemudian kan diatur hak akses. Jadi kita bisa mengakses, kita bisa minta kepada KPU, saya minta seluruh kopi terkait dengan data pribadi saya yang Anda proses gitu kan, dan harus menyediakan dalam 3 kali 24 jam. Nah itu yang kedua. Yang ketiga ada yang terkait dengan hak untuk memperbaiki data gitu kan. Jadi kita sebagai subjek data memiliki kuasa penuh untuk memperbaiki data kita kapanpun. Jadi ketika misalnya kita cek dengan semua sistem yang dikembangkan oleh KPU, Sipol, Dalih dan sebagainya gitu kan, dan ketika misalnya itu dianggap tidak akurat, kita bisa langsung meminta perbaikan pada saat itu juga gitu kan. Nah informasi-informasi demikian kan ternyata belum disediakan cukup baik oleh KPU gitu kan di dalam tadi kebijakan perlindungan data pribadinya. Itu satu hal. Kemudian yang berikutnya, ketika misalnya terjadi insiden kebocoran data, ini kan ada tahapan ya, ada sequencing bagaimana penanganan terhadap suatu dugaan insiden data breach ya, termasuk kemudian ada fase di mana
itu akan sangat menentukan apakah institusi pengendali data KPU dalam hal ini mengakui insiden itu atau tidak gitu kan. Jadi itu sudah difikirkan sebenarnya dalam konteks pentahapan penanganan insiden kebocoran data atau data breach gitu kan. Jadi setelah insiden terjadi lalu kemudian komputer emergency response team-nya bekerja lalu kemudian membuat kesimpulan awal, oh betul ini data kita yang breach misalnya. Dari situ kan kemudian dia harus memberikan pernyataan. Termasuk salah satunya tadi mengacu pada ketentuan pasal 46 Undang-Undang PDP harus memberikan notifikasi kepada subjek data gitu kan. Atau karena ini menyangkut layanan publik ya ini kan dalam konteks penyelenggaraan pemilu maka harus memberikan informasi secara luas kepada warga negara ya. Itu menurut ketentuan pasal 46. Nah, kalau itu tidak terpenuhi lagi-lagi kan berarti tidak kemudian menjalankan kewajiban-kewajiban kepatuhan yang dibebankan kepada pengendali data sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PDP. Nah, bila itu tidak terjadi, maka kan kalau mengacu pada Undang-Undang PDP, satu warga negara itu kan bisa mengadu pada lembaga PDP. Tapi kan sayangnya lembaga PDP sekarang belum ada gitu ya, masih dalam proses pembentukan di pemerintah gitu kan, di bawah presiden. Kemudian yang lain adalah ketika misalnya sudah mendapatkan bukti-bukti yang cukup gitu kan, bisa kemudian misalnya melakukan gugatan secara perdata gitu kan. Karena kan memang kalau kita baca kembali Undang-Undang PDP pasal 12 ya, Undang-Undang PDP itu kan memberikan hak pada subjek data untuk menuntut dan meminta ganti rugi. Itu secara spesifik disebutkan dalam ketentuan pasal 12 gitu kan. Nah, cuma seringkali kan problemnya bukti apa yang bisa kita gunakan untuk menuntut pertanggungjawaban ke pengadilan gitu kan. Karena kan seringkali sulit membuktikan bahwa betul kita menjadi salah satu korban dari kebocoran data atau data breach gitu kan. Lalu kemudian kerugian material seperti apa yang kita alami dari kebocoran itu kan harus dibuktikan ke pengadilan gitu kan. Ini yang kemudian menjadi sulit dari sisi warga negara untuk kemudian menuntut pertanggungjawaban dari pengendali data atau dari pemerintah gitu kan. Nah, di sisi yang lain mestinya tadi dengan proses investigasi dan sebagainya itu mekanisme pertanggungjawaban pidana itu juga bisa digunakan pada dasarnya gitu kan, baik mengacu pada undang-undang informasi dan transaksi elektronik maupun mengacu pada undang-undang PDP sendiri gitu kan. Tetapi untuk sampai pada kesimpulan bahwa ada unsur pidana di dalamnya itu kan butuh investigasi, butuh penyelidikan dari lembaga PDP maupun nantinya oleh penyidik kepolisian dalam hal ini gitu kan, sehingga sampai pada satu kesimpulan bahwa betul ada unsur pidananya, misalnya ada upaya peretasan yang dilakukan oleh pihak di luar, oleh pertas gitu kan, yang itu kemudian diatur kan di dalam ketentuan pasal 30 Undang-Undang ITE, atau ada upaya mengumpulkan data-data pribadi yang bukan miliknya dengan tujuan keuntungan tertentu menurut pasal 65 ayat 1 Undang-Undang PDP, itu bisa diproses pidana gitu kan. Nah, tapi lagi-lagi sayangnya bahwa perangkat-perangkat untuk sampai di situ belum ada. Sehingga kemudian yang bisa dilakukan oleh warga negara itu kan langkah-langkah yang sifatnya mandiri gitu kan. Satu misalnya ramein aja di medsos ya. Satu menanyakan, tapi lagi-lagi menanyakan juga bingung kan warga negara nih. Mau menanyakan ke KPU atau menanyakan ke Kominfo, menanyakan ke Dukcapil atau menanyakan ke BSSN misalnya. Ini sudah menciptakan kebingungan tersendiri. Tetapi paling tidak yang lain kan dengan mengubah misalnya password layanan kita dan sebagainya yang kita gunakan untuk mengubah metode verifikasi, autentifikasi dari layanan yang kita gunakan sehingga kemudian bisa meminimalisir resiko yang mungkin terjadi dari layanan yang kita gunakan yang verifikasinya menggunakan data-data pribadi yang kita serahkan misalnya kepada KPU, kan paling tidak ada tanggal lahir, ada alamat, ada status perkawinan dan sebagainya ya. Jadi gimana kita tidak menggunakan lagi elemen-elemen data tersebut sebagai alat untuk mengautentifikasi layanan kita. Dari yang sebelumnya menggunakan tanggal lahir misalnya, jangan lagi kita menggunakan tanggal lahir tapi menggunakan mekanisme autentifikasi lainnya gitu kan. Nah, cuma problemnya di level pemberi layanan sendiri seringkali tidak aware dengan situasi itu. Bagaimana mereka juga mengubah seharusnya metode autentifikasi, verifikasi layanan publik yang mereka berikan kepada warga. Karena kan data warga negara, data kependudukan terutama, dari berbagai insiden kebocoran data yang terjadi, itu kan hampir pasti sudah tercerai-berai di mana-mana. Sehingga ada risiko bahwa itu dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain gitu kan, yang akan berdampak secara negatif, baik secara ekonomi maupun sosial
terhadap si warga negaranya, terhadap subjek data. Nah, ini kan kebocoran data ini udah berlangsung lama nih Mas. Udah hampir 3 minggu atau udah hampir sebulan ya. Tapi kayaknya pemerintah kita kayak kebingungan gitu mau mulai penataannya dari mana. Nah, situasi ini semestinya dijawab seperti apa Mas Yudi? Ya memang dari awal tadi ya saya katakan bahwa meskipun ini masuk kualifikasi sebagai krisis siber yang seharusnya tata kelola tadi manajemen krisis ketika menghadapi satu insiden keamanan siber nasional itu bisa diaplikasikan, tapi ternyata kan tidak ya. Pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh pemerintah pun beragam ya. Kominfo memberikan pernyataan, BSSN memberikan pernyataan, lalu kemudian di dalam internal Kominfo maupun BSSN juga beragam yang memberikan pernyataan, dan kemudian karena dikritik berpindah lagi juru bicaranya pemerintah ke Menko Polhukam pada akhirnya gitu kan, tanpa memberikan satu gambaran yang menyeluruh, informasi yang menyeluruh dan bisa menenangkan publik gitu kan terkait dengan dampak dari insiden yang terjadi dan langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk segera menangani itu gitu kan. Berkali-kali kan pemerintah selalu mengatakan kami sedang dalam proses pemulihan gitu kan, tetapi hampir setiap hari yang dilakukan pemulihan sedang dilakukan, tetapi sejauh mana pemulihan sudah dilakukan itu yang tidak pernah tergambar gitu kan, karena mereka memberikan informasi kira-kira di dalam PDNS itu ada data apa saja sih, dan kemudian kira-kira dampak apa yang bisa terjadi pada kami warga negara itu kan tidak pernah dijelaskan gitu kan. Itu yang paling penting sebenarnya kan, warga bisa mengantisipasi kira-kira resiko apa yang mungkin akan terjadi pada dirinya, dan untuk meminimalisir resiko itu kira-kira langkah mitigasi apa yang bisa mereka lakukan. Kalau misalnya pemerintah dalam hal ini kurang bisa melakukan mitigasi, jadi biarkan kami melakukan mitigasi sendiri, tapi kira-kira apa yang bisa kami bayangkan untuk mitigasi itu, dan itu baru akan bisa terjawab ketika ada informasi bahwa ini yang dikunci datanya meliputi ABC gitu kan, yang dari situ nanti warga akan tahu data ini saya gunakan untuk autentifikasi layanan ini, data ini saya gunakan untuk autentifikasi layanan kesehatan dan sebagainya, sehingga kemudian kami warga negara harus segera mengubah penggunaan data-data itu untuk keperluan autentifikasi layanan publik gitu kan. Nah, itu satu hal. Nah, yang lain bagaimana seharusnya kemudian penanganannya? Ya tadi mestinya kan seluruh tahapan dalam konteks penanganan krisis siber itu bisa dijalankan, tapi ini kan sudah terlambat ya, sudah berminggu-minggu gitu kan. Maka kemudian yang penting menurut saya ke depan memang diperlukan satu proses audit yang menyeluruh terkait dengan pengembangan SPBE itu sendiri gitu ya. Jadi pemerintah ini kan ya semangatnya besar dan tujuannya ya baik pada dasarnya ya, bagaimana mengefektifkan layanan publik sebenarnya kan. Nah, tetapi kemudian langkah-langkah yang dijalankan untuk sampai pada efektivitas layanan publik, keterpaduan data pemerintah itu belum sepenuhnya mengikuti standar-standar yang mestinya dijalankan gitu kan. Misalnya tadi di awal saya sebenarnya sudah nyinggung Perpres 95 2018 itu kan melibatkan sejumlah institusi sekaligus, dan dari situ juga kelihatan bagaimana ketidakkonsistenan pemerintah dalam hal pengembangan SPBE. Kalau kita baca Perpres 95 2018, mandat terkait dengan keamanan sibernya itu kan ditujukan kepada BSSN ya. Bagaimana aplikasi itu dikembangkan. Itu tanggung jawabnya ada di BSSN. Tetapi kemudian juga menempatkan Kominfo sebagai penyedia infrastruktur PDN, Pusat Data Nasional. Jadi PDN itu adalah salah satu infrastruktur SPBE kalau di di Perpres 95 2018. Lalu kemudian di tahun berikutnya di 2022 Presiden itu mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 132 tahun 2022 tentang infrastruktur SPBE. Nah, mandatnya diberikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Ini sudah beda lagi nih institusinya. Ada lagi. Nah, di 2023 itu keluar Perpres lagi. Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2022 tentang percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan pemerintah. Mandatnya diberikan kepada siapa? Kominfo. Kepada Peruri. Jadi bisa kita lihat inkonsistensi dalam desain pengembangan SPBE itu sendiri yang melibatkan begitu banyak aktor, dan kemudian
sektoralisme di dalam operasionalisasi dari tujuan pengembangan SPBE itu sendiri. Padahal tujuan akhir dari SPBE itu kan keterpaduan, layanan pemerintah gitu kan, dengan berbasiskan pada data. Karena ini kan salah satu pilarnya itu kan satu data Indonesia, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019. Nah, ini yang sebenarnya mengharuskan kita untuk melakukan audit yang lebih menyeluruh. Jadi sebenarnya ini antara tujuan yang mau dicapai dengan langkah-langkah yang dilakukan di level regulasi, di level kelembagaan, di level infrastruktur, ini sebenarnya match atau enggak sih gitu kan. Dan oleh karenanya kemudian Presiden, ini kan SPBE ini kan salah satu janji politiknya Presiden sebenarnya kan. Kalau kita lihat kampanye 2014, kampanye 2019, itu kan selalu ya slogannya kan digitalisasi layanan pemerintahan gitu kan. Dengan satu kartu bisa terkoneksi ke semua layanan, kira-kira kan begitu kan. Nah, tapi kan ternyata tadi desainnya itu sektoral gitu kan, untuk mencapai keterpaduan. Nah, oleh karenanya Presiden mestinya bisa mengambil kepemimpinan untuk menyelesaikan masalah ini gitu kan, termasuk memastikan audit yang menyeluruh dalam desain pengembangan SPBE yang melibatkan berbagai kementerian lembaga, dan dari situ kemudian ada proses redesigning ya, mendesain kembali dengan merujuk pada perangkat-perangkat regulasi yang memang dimaksudkan sebagai safeguard, sebagai pengaman dalam pengembangan SPBE ini. Kita punya Undang-Undang ITE, kita punya Undang-Undang PDP, kita punya Perpres 82 2022 tentang perlindungan infrastruktur informasi vital, kita punya Perpres 47 2023 tentang Strategi Nasional Keamanan Siber dan Manajemen Krisis, dan kemudian dari situ mungkin akan juga kelihatan legislasi atau undang-undang atau kebijakan semacam apa yang diperlukan untuk lebih memperkuat safeguard-nya gitu kan. Jadi proses itu perlu dilakukan, termasuk kemudian kira-kira identifikasi aktor pemangku kepentingan yang terlibat itu siapa saja, dan koordinasinya ada pada siapa, itu pada lembaga yang mana. Tidak kemudian setiap lembaga sektoral ini justru saling mengkoordinasi sehingga kemudian tidak ada pertemuan antara satu dengan yang lain, dan itu terlihat dalam penanganan insiden yang melibatkan Pusat Data Nasional sementara ini gitu kan, karena masing-masing itu sepertinya menunjukkan diri sebagai koordinator gitu kan. Jadi bos sebenarnya semua ya. siapa yang mengkoordinasi siapa dalam hal ini gitu kan. Jadi itulah kenapa audit menyeluruh itu penting dilakukan, dan Presiden mestinya mengambil tanggung jawab untuk proses audit menyeluruh, sekaligus juga designing kembali ya, redesign dari SPBE, karena ini akan sangat menentukan kelanjutan dari pengembangan SPBE itu sendiri maupun juga transformasi digital layanan pemerintahan. Kalau misalnya publik tidak percaya lagi dengan seluruh pemrosesan data yang dilakukan oleh pemerintah, ya jadi problematis. Misalnya publik nggak mau lagi menyerahkan data kepada pemerintah, nanti hilang lagi datanya, tercerai-berai, saya akan lebih berisiko dan sebagainya. Nah, ini langkah-langkah ini perlu dilakukan untuk kemudian meyakinkan kembali publik agar percaya dengan konsep, dengan desain yang dikembangkan oleh pemerintah, dan mereka mau memberikan persetujuan kembali, misalnya diambil datanya, diproses datanya untuk kepentingan digitalisasi layanan, termasuk dalam hal penyelenggaraan pemilu itu sendiri. Ini menjadi menarik karena misalnya ketika orang tidak mau terlibatkan dalam proses pendataan pemilih gitu kan, ketika dilakukan proses pemutakhiran mereka kemudian menyatakan tidak mau terlibat, bisa juga kemudian menaikkan angka golput atau partisipasi pemilih. Dan itu kejadian di banyak negara. Di Inggris angka partisipasi pemilu itu turun karena warga itu, penduduk itu, pemilih ini khawatir bahwa data pribadinya akan dieksploitasi gitu kan, sehingga mereka memilih udahlah saya nggak usah ikut pemilu itu kan, untuk apa, daripada kemudian nanti data pribadi saya semakin dieksploitasi oleh siapapun gitu, entah oleh swasta, entah oleh pemerintah dan seterusnya gitu kan. Nah Mas, terakhir ini kan kalau dikaitkan dengan pilkada ya, sekarang ini lagi tahapan khususnya daftar pemilih, lagi tahapan coklit tadi, pencocokan dan penelitian yang datang ke rumah-rumah itu. Yang tadi Mas Yudi bilang bisa jadi orang jadi nggak mau ngasih datanya. Nah menuju pilkada nih Mas, jadi harus apa nih KPU gitu loh, untuk walaupun kalau tadi ya dengan kebocoran Pusat Data Nasional ini KPU nggak masuk di dalam lembaga yang terdampak lah ya. Tapi antisipasinya harus apa nih? Karena untuk pemilu aja kemarin bocor dan KPU-nya disangsi DKPP gitu. Jadi kira-kira harus bagaimana Mas?
Ya, menurut saya sih sebelum penyelenggaraan pilkada kan November, tapi pencocokan dan penelitian Sedang data berjalan. pemilih sedang berjalan. Mestinya paralel dengan proses itu, dengan tadi belajar dengan sejumlah insiden-insiden yang terjadi sebelumnya, ya sebaiknya KPU segera menerbitkan ya peraturan KPU terkait dengan perlindungan data pribadi dalam penyelenggaraan pemilu ya, termasuk dalam konteks pilkada nantinya gitu kan, yang itu menyangkut seluruh tahapan dari pelaksanaan pemilu itu sendiri gitu kan, atau pilkada itu gitu kan, karena kan memang bicara data pribadi kan tidak semata-mata bicara soal data pada saat pendaftaran pemilih atau pencocokan dan penelitian data pemilih, tetapi nanti di tahapan-tahapan berikutnya juga akan banyak melibatkan data pribadi dari warga negara. Dan penerapan prinsip perlindungan data pribadi itu kan berlaku untuk seluruh siklus pemrosesan data gitu ya. Ini yang harus dipastikan juga, sehingga tadi bahwa KPU segera menerbitkan atau mengembangkan satu kebijakan perlindungan data yang berlaku bagi seluruh jenjang KPU ya, itu penting dilakukan. Ini paling tidak satu bentuk komitmen dari KPU untuk mengikuti seluruh standar perlindungan data pribadi yang diwajibkan Undang-Undang PDP. Dan harus diingat bahwa per Oktober 2024 ini seluruh standar kepatuhan dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu akan diterapkan bagi pengendali dan prosesor data. Artinya ketika misalnya terjadi pelanggaran setelah bulan Oktober, itu beberapa sanksi bisa diterapkan terhadap pengendali dan prosesor data itu. Itu satu hal gitu kan. Nah, yang lain adalah selain mengembangkan perlindungan data ya di KPU, langkah-langkah audit terhadap sistem yang mereka gunakan ya, yang itu digunakan untuk memproses data-data pribadi warga negara, itu juga penting dilakukan untuk memastikan keamanan pemrosesan dan seterusnya gitu kan, memastikan bahwa data-data yang sudah hilang itu tidak disalahgunakan dan sebagainya gitu kan, itu juga dilakukan, sehingga kemudian setelah melakukan tadi audit, dipastikan keamanannya itu bisa digunakan secara lebih baik di dalam pemrosesan. Yang lain kan tentu kalau mengacu pada Undang-Undang PDP, KPU juga perlu menyediakan apa yang disebut sebagai petugas perlindungan data pribadi ya, data protection officers ya, yang sekarang kita juga belum lihat siapa sih DPO-nya di KPU kan kita belum tahu gitu kan, apakah Kepala Pusdatin ataukah siapa, itu kan belum muncul. Sehingga orang ketika misalnya ada insiden seperti di akhir 2023 yang lalu bisa bingung, ya? menghubungi Kapusdatinya sebagai DPO-nya misalnya, atau menunjuk siapa gitu kan dalam konteks DPO ini, itu juga belum disediakan gitu kan. Nah, yang berikutnya tentu tadi peningkatan kapasitas ya bagi penyelenggara pemilu gitu kan, baik di internal KPU pusat maupun juga kemudian KPU di tingkat provinsi, kabupaten, kota, itu juga perlu diberikan peningkatan kapasitas yang terkait dengan perlindungan data pribadi gitu, sehingga kemudian bisa meminimalisir tadi human error sebagai faktor terjadinya kegagalan dalam perlindungan data pribadi gitu kan. Jadi memang harus semua bagian, semua elemen itu diperbaiki oleh KPU terkait dengan penyelenggaraan atau persiapan penyelenggaraan pilkada ke depan ini gitu kan. Ada lagi? Cukup? Mas Yudi, makasih ya. Siap. Ya itu mungkin sih. Jadi satu hal mungkin ini yang penting juga ya. Ini kan tadi karena tidak ada penyelesaian dari insiden kebocoran data pribadi yang terjadi sebelumnya, itu juga perlu memikirkan apa yang disebut sebagai langkah-langkah data cleansing ya. Jadi memusnahkan data-data yang udah diduga digunakan bocor sebelumnya gitu kan, dan kemudian melakukan pemrosesan data ulang gitu kan. Dan kemudian bila dimungkinkan tentu diperlukan adanya perubahan penggunaan elemen data dalam penyelenggaraan pemilu berikutnya. Ini yang tentu menjadi salah satu pijakan untuk mendorong salah satunya revisi Undang-Undang Pemilu. Karena Undang-Undang Pemilu kita kan bisa dikatakan dia belum sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi. Tadi misalnya soal data minimization itu belum terrefleksikan di dalam Undang-Undang Pemilu. Jadi langkah yang lain di luar jangka pendek untuk persiapan Pilkada 2024 tentu harus mulai memikirkan bagaimana revisi terhadap Undang-Undang Pemilu agar dia sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan data. Itu satu hal. Kemudian yang lain adalah bagaimana ke depan setelah ada lembaga PDP perlu semacam peraturan ya,
guidelines panduan yang lebih jelas gitu kan, yang melibatkan juga lembaga PDB terkait dengan pelindungan data pribadi dalam pemilu gitu kan. Jadi penting juga mendorong semacam kode etik perlindungan data pribadi bagi penyelenggara pemilu gitu kan. Karena kan isu terkait perlindungan data hari ini belum masuk sebagai bagian dari kode etik penyelenggara pemilu gitu kan. Nah, ini yang juga penting disiapkan dalam hal penyelenggaraan pemilu berikutnya. Oke, Mas Yudi makasih, dan harusnya sih momentumnya ada ya. Iya. Kan semua kita pengen revisi nih undang-undang pemilu kita, dan yang tadi kita bicarakan bisa masuk salah satu elemennya. Mudah-mudahan pemerintah yang baru juga mau progresif ya. Semoga. Semoga. Bajunya udah sama nih. Mas Yudi makasih, Fadli makasih. Sama. Terima kasih Sobat Plodem udah menyaksikan episode kali ini. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. 「